تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang pernah disampaikan oleh waliullah Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah. Kata beliau, at-tawakkul ala arba'ati aujah. Tawakal itu adalah mempasrahkan diri kita. Tawakal itu adalah menyandarkan diri kita kepada sesuatu. Maka sering kita dengar kalimat tawakkaltu ala Allah, artinya aku sandarkan, aku pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Nah, kata Al-Imam Hatim Al-Asam, at-tawakkalu ala arba'ati aujah. Tawakal itu terbagi menjadi 4 bagian. Ini kita coba memahami, kemudian kita coba membandingkan diri kita ini. Kepada siapakah kita ini tawakal? Nanti kita akan coba bahas satu demi satu, biar nanti kita bisa membaca diri kita masing-masing. Dan pada realita kenyataan hidup memang ini yang terjadi, bahwa manusia itu kadang tawakalnya, pasrah dirinya itu berbeda-beda. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, at-tawakkul ala arba'ati aujah, tawakal itu terbagi menjadi 4. Tawakkulin alal khalqi, ada manusia yang menyandarkan dirinya, memasrahkan dirinya kepada ciptaan Allah. Jadi ada manusia yang tawakalnya itu kepada sesama manusia. Nanti kita akan bahas. Wa tawakkulin alal mal, ada juga manusia yang mempasrahkan dirinya, menyandarkan dirinya alal mali, kepada harta yang dia miliki. Ada yang nyandarnya ke orang lain, ada yang nyandarnya kepada harta yang dia miliki. Wa tawakkulin ala nafsi, ada juga manusia yang menyandarkan dirinya pada dirinya juga. Dia bersandar hanya kepada dirinya, tidak bersandar kepada orang lain, juga tidak bersandar kepada harta.
Wa tawakkulin ala rabbi, dan yang keempat ada manusia yang tawakalnya itu hanya kepada Allah. Jadi 4 manusia beda-beda tawakalnya. Ada yang tawakalnya kepada orang lain, ada yang tawakalnya kepada hartanya, ada yang tawakalnya kepada dirinya sendiri, dan ada orang yang tawakalnya kepada Allah. Fal mutawakkilu alal khalqi yaqulu madama fulan fala hammali. Dan orang-orang yang bertawakal kepada manusia, maka orang ini berkata madama fulan fala hammali, selagi ada si A pokoknya saya nggak ada apa-apanya, saya urusan beres semuanya. Contoh, Pak Camat ngaji nggak ini Pak Camat? Camat kagak. Kita bersandar kepada sesama manusia. Contoh, saudara menyandarkan diri kepada Pak Camat. Saya kepengen Pak Camat ngaji ini malam ini, Pak Camat, Pak Lurah ngaji. Padahal WA-nya ada sama saya nih. Mau ngaji katanya kalau malam Senin, tapi ternyata belum juga, barangkali belum dapat hidayah dari Allah. Kita doakan saja mudah-mudahan Senin depan beliau hadir. Ketika kita bersandar akan sesama manusia, entah saya menyandarkan diri saya memasrahkan diri saya kepada Pak Camat, atau lebih saja dah, saya menyandarkan diri saya kepada wali kota. Nah, selagi masih ada wali kota, maka urusan apapun yang ada sama saya gampang semuanya. Kenapa demikian? Karena saya bersandar kepada seseorang yang menguasai satu daerah. Saya nelpon Pak Lurah, KTP saya belum ada, saya belum bikin. Coba dah, pakai nelpon Pak Camat aja, kata Pak Camat belum bisa pakai. Ketika saya nelpon Pak Wali Kota ini gimana urusannya? Kira-kira Pak Camat sama Pak Lurah diomelin gak itu? Hah? Diomelin. Tuh. Nah, ternyata ketika ada seseorang yang berpasrah, ketika ada seseorang yang menyandarkan dirinya, yang tawakalnya kepada manusia, itu tidak abadi sama sekali. Kemarin mungkin kita bangga, kita senang, karena kita kenal dengan Pak Gubernur, apapun urusan kita gampang. Oh, ternyata satu saat Pak Gubernur yang sekarang jabat belum tentu selamanya akan apa? Akan jabat. Jadi saudara jamaah silakan nanti menganalisanya ya ke atas, ke siapa aja dah. Jamaah silakan mencontohkannya kepada siapa aja. Kita kenal sama Pak Menteri. Mungkin segala urusan kita gampang yang terkait dengan kementeriannya, tapi ternyata itu juga nggak abadi. Satu saat yang sekarang jadi menteri, mungkin 2024 udah nggak jadi apa lagi, habis urusan kita. Nah, ketika kita tawakal kepada orang, maka suatu saat akan ada habisnya. Jamaah sekarang dekat sama Pak Lurah, urusan apa aja masalah kelurahan gampang gak kira-kira? Hah? Jamaah sekarang dekat sama Pak Camat, urusan bikin KTP gampang gak? Gampang. Sekarang gampang. Mungkin satu saat nanti Pak Camat yang dekat sama kita udah gak jadi camat lagi, kemudian camat yang baru gak kenal sama kita, beda gak urusannya? Beda. Dan ini ketika kita tawakal alal khalqi, ketika kita bersandarkan diri kepada sesama manusia, bahwa itu akan ada masanya, bahwa itu akan ada batasnya.
Wal mutawakkilu alal mali yaqulu madama mali katsiran fala yadurruni syai'un. Dan bagi mereka yang bersandar kepada hartanya, harta yang ia miliki berlimpah ruah, kekayaannya sudah terhitung, mereka berkata, selagi hartaku banyak, nggak ada yang bisa memudaratkan aku. Apapun aku bisa beli dengan hartaku, apapun aku bisa bayar dengan hartaku. Orang yang bersandar dirinya kepada kekayaan. Oh, ternyata bumi ini berputar. Hari ini dia jadi orang kaya, belum tentu tahun berikutnya dia masih tetap jadi orang kaya. Hari ini kita jadi orang susah, belum tentu selama-lamanya jadi orang susah. Nah, manusia-manusia yang bersandar dengan kekayaannya, ternyata ini pun akan habis. Ini pun akan ada masanya. Tidak selamanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada seseorang, bahwa bumi ini berputar, begitu juga nasib orang itu akan berbeda. Sekarang ketika kita jadi orang kaya, ketika harta kita banyak, apapun gampang urusannya. Bikin KTP, bisa jalan tol, kira-kira benar gak itu? Hah? Mungkin kalau kita bikin KTP Adi, bikin KTP biasa, pada zamannya itu bisa 3 bulan kita baru jadi itu. Lama. Tapi kalau kita bikin KTP, kemudian uang kita banyak, Masya Allah, 1 jam. 1 jam kita bikin KTP itu udah apa? Beres. Bersandar kita kepada harta yang kita miliki. Namun ternyata harta juga tidak abadi. Hari ini bisa jadi kita jadi orang kaya, satu saat bisa jadi orang apa? Orang miskin. Kira-kira banyak nggak buktinya ini? Banyak. Nah, sekarang kita aja nih, kita saudara nih, nggak usah repot-repot. Kita nggak usah ngasih contoh orang lain. Diri kita aja sendiri. Dulu masih ada orang tua kita. Masih ada orang tua kita ini, terutama orang-orang Jatiwaringin, Pondok Paka, sekitarnya dan dulu masih ada orang tua kita, luas, banyak. Sekarang jatuh ke kita, kira-kira tinggal seberapa? Hah? Iya, kita akuin aja, Masya Allah. Tuh, ternyata harta mah ada batasnya. Dulu kita banyak harta, bisa jadi satu saat kita udah enggak punya nama. Ke orang yang bersandar kepada hartanya itu tidak abadi. Orang yang berpasrah diri, tawakal kepada hartanya, bahwa satu saat hartanya juga akan habis. Wal mutawakkilu 'ala nafsi yaqulu madama jasadi sahihan fala yanqusu minni syai'un. Kemudian ada juga orang yang pasrahnya, bersandar dirinya, bertawakalnya 'ala nafsi, kepada dirinya. Lalu orang ini berkata, madama jasadi sahihan fala yanqusu minni syai'un. Selagi badanku sehat, selagi aku masih gagah, falayan kusuminni syai'un, maka apapun tidak akan ada yang berkurang dari diriku. Bersandar kepada kesehatan, bersandar kepada dirinya sendiri. Pokoknya gue kalau masih gagah, masih sehat, apa juga bisa gue lakonin, apa juga bisa gue lakuin. Oh, ternyata badan kita ini tidak selamanya sehat. Benar gak kira-kira ini? Iya, kita akuin aja sekarang nih saudara nih. 20 tahun atau 10 tahun, Masya Allah, kita gagahnya minta ampun masih. Gagah, duduk berjam-jam kita kuat. Boleh jadi saat sekarang ini duduk 2-3 jam ini kita udah goyang-goyang dikit ini. Benar gak kira-kira? Ada yang di masjid duduk setengah jam, masuk ke kamar mandi, ngapain? Kencing, masuk lagi wudhu, ke kamar mandi sejam. Gara-gara udah punya apa sekarang? Punya penyakit beser mulu. Belum lagi yang kolesterol, belum lagi yang asam, macam-macam penyakit udah ada pada diriku.
Nah, ketika kita bersandarkan kepada diri kita sendiri, merasa bahwa diri kita ini masih gagah, bahwa merasa diri kita ini masih sehat, toh ternyata kegagahan kita, kesehatan kita pun ada batasnya. Nah, fahadhihi salah satu tawakkulil jahilin. Tawakal yang tiga ini adalah, kata Imam Hatim Al-Asam, adalah tawakal orang-orang yang bodoh. Tawakal kepada orang lain, senderan kepada orang yang lebih tinggi jabatan dan pangkat, bertawakal kepada hartanya, bertawakal kepada dirinya. Kata Hatim Al-Asam, sesungguhnya tawakal yang seperti ini adalah tawakal orang-orang yang bodoh. Kira-kira bisa dipaham nggak? Wal mutawakkilu 'ala rabbi yaqulu la ubali asbahtu ghaniyan am faqiran fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa yasha. Dan adapun orang-orang yang tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan berkata, enggak penting buat saya menjadi orang kaya kah, saya menjadi orang miskin kah, saya sehat kah, saya sakit kah, fa inna ma'i rabbi, maka sesungguhnya Allah selalu bersama saya. Inilah tawakal yang benar. Yumsikuni kaifa yasha. Allah lah yang menjaga, yang memelihara, yang menentukan segalanya kepada saya. Dulu saya jadi orang kaya, bisa jadi sekarang saya jadi orang miskin. Benar gak kira-kira? Dulu saya sehat, gagah perkasa, bisa jadi sekarang saya udah sakit-sakitan. Iya. Dulu saya kenal si A, dulu saya kenal si B, orang berpangkat, orang punya jabatan, urusan saya gampang. Bisa jadi si A sama si B sekarang udah enggak jabat lah, udah pensiun. Maka sesungguhnya tawakal yang paling benar itu hanya satu, adalah tawakal kita, pasrahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatawakkal 'alallah, maka berpasrah dirilah hanya kepada Allah. Sekali lagi, saya nih saya jadi lurah, atau saya jadi RW dah, gampangan ada orangnya, saya jadi RW aja dah. Saya jadi RW, abis maghrib saya sholat di rumah. Habis maghrib saya sholat di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian HP saya berdering. Ketika saya lihat HP saya, yang manggil saya, yang hubungin saya Pak Camat. Padahal hari itu saya sholat maghrib itu adalah malam Senin. Malam Senin habis saya sholat maghrib, HP saya berdering, kemudian saya buka, ternyata yang menghubungi saya itu Pak Camat. Kata Pak Camat, Pak RW tolong merapat sekarang juga ke kecamatan. Padahal malam itu malam pengajian hari Senin. Kira-kira yang saya pilih yang mana bos saya? Hah? Ada Pak RW tuh, ada Pak RW. Ada Pak RW-nya. Tawakkal 'alal khalqi, pasrah dirinya kepada manusia. Tapi kalau tawakalnya kepada Allah, pas dia lihat Pak Camat kayak Pak Lurah, Pak Lurah saya mohon maaf, malam ini adalah malam Senin, malam jadwal pengajian saya, malam pendekatan diri saya kepada Allah, urusan besok pagi bisa beres nggak kira-kira? Kagak turun bantuan coy. Nah, tawakal yang paling baik itu adalah hanya tawakal kepada Allah. Pasrahkan segala diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang menentukan segalanya sesuai dengan kehendaknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.